Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat kan? Jangan lupa untuk selalu disiplin menerapkan 5M protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apa saja 5M itu? Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, apakah kalian siap belajar untuk hari ini? Mari kita belajar bersama. Tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran yang pertama. Kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi, rancangan karya dekoratif, serta keliling bangun datar. Nah, sebelum belajar dimulai, ayo siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian ya. Dan jangan lupa awali belajar dengan berdoa agar apa yang kalian upayakan hari ini dapat bermanfaat. Mari kita belajar bersama-sama. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan seseorang sedang berkomunikasi dengan orang lain. Mereka berkomunikasi melalui panggilan video menggunakan ponsel. Mereka dapat berkomunikasi meski saling berjauhan. Panggilan video menggunakan ponsel termasuk perkembangan teknologi komunikasi. Apa yang kamu ketahui tentang perkembangan teknologi komunikasi? Pernahkah kamu berkomunikasi menggunakan ponsel? Apa bentuk ponsel yang kamu gunakan? Nah, mari kita belajar tentang itu pada subtema ini. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini, kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Coba simak bacaan berikut ya. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan.
Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, kalian baru saja menyimak bacaan tentang sejarah komunikasi. Dari bacaan tersebut, jika kita amati, terdapat kalimat utama atau ide pokok. Setiap paragraf memiliki kalimat utama dan ide pokok. Kalimat utama dapat ditemukan di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama berisi ide pokok. Ide pokok digunakan sebagai inti informasi. Jadi, untuk mengetahui ide pokok, perlu menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Coba perhatikan kembali bacaan sejarah komunikasi. Bacaan tersebut terdiri atas 4 paragraf. Apa kalimat utama setiap paragraf dalam bacaan? Coba sebutkan ya. Ayo kita bersama-sama menuliskan kalimat utama setiap paragraf berikut ini. Kalimat utama pada paragraf 1. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf ketiga. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Paragraf keempat, saat ini ada jaringan internet sehingga kita bisa menghubungi siapapun melalui berbagai jaringan sosial, bahkan hingga ke belahan dunia manapun. Jika kita ingin menemukan ide pokok pada suatu bacaan, kita harus membacanya dengan teliti. Ingat bahwa ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok merupakan gagasan utama dari bacaan. Nah, setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan tersebut adalah: komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Saat ini ada jaringan internet sehingga kita bisa menghubungi siapapun melalui berbagai jaringan sosial, bahkan hingga ke belahan dunia manapun. Nah, sekarang coba tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi yang terdapat dalam bacaan sejarah komunikasi. Lalu temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus ya. Kemudian buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi tersebut. Kata-kata yang digarisbawahi dalam bacaan sejarah komunikasi diantaranya adalah gagasan, pesan, lisan, informasi, kentongan, penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Gagasan berarti hasil pemikiran atau ide. Pesan berarti perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Informasi berarti kabar atau berita tentang sesuatu. Keuntungan berarti mendapat untung atau laba. Penyampaian berarti
proses, cara, perbuatan, menyampaikan. Lisan berarti kata-kata yang diucapkan. Surat berarti kertas dan sebagainya yang bertulis. Koran artinya lembaran-lembaran kertas bertuliskan kabar atau berita dan sebagainya, terbagi dalam kolom-kolom, terbit setiap hari atau secara periodik. Media artinya alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Internet artinya jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Nah, sekarang Bu Evi akan memberikan contoh membuat kalimat dari kata-kata yang digarisbawahi pada bacaan sejarah komunikasi. Contoh kalimat untuk kata gagasan adalah Roni memiliki gagasan yang bagus. Contoh kalimat untuk kata pesan adalah Ibu mengirimkan pesan lewat SMS. Contoh kalimat untuk kata lisan adalah Dayu menyampaikan pesan yang dititipkan ibu kepada ibu guru secara lisan. Contoh kalimat untuk kata informasi adalah informasi yang didapat saat sekolah bermanfaat untuk masa depan. Contoh kalimat untuk kata kentungan adalah Pak RT memukul kentungan saat melakukan ronda. Contoh kalimat untuk kata penyampaian adalah penyampaian pesan melalui telepon lebih cepat daripada melalui surat. Contoh kalimat untuk kata surat adalah Lani mendapatkan surat yang dikirim Dayu. Contoh kalimat untuk kata koran adalah Ayah setiap pagi hari membaca koran agar tidak ketinggalan berita. Contoh kalimat untuk kata media adalah Ibu menonton video memasak sebagai media referensi menu hari ini. Contoh kalimat untuk kata internet adalah Kakak memakai internet untuk bermain game. Nah, kalian dapat berkreasi dengan menggunakan kalimat yang lain ya. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Lalu Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Nah, kalian coba buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos berikut ini. Silakan kalian perhatikan kembali kartu pos yang diperoleh Siti dari toko majalah tadi. Lalu hiaslah kartu pos yang masih polos tersebut sesuai dengan yang ada pada contoh ya. Bu Evi tunggu hasil karya kalian. Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Coba amati gambar kartu pos yang telah dihias. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Ingat ya, keliling bangun datar
adalah jumlah panjang sisi. Kalian dapat mengamati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Kalian coba temukan kelilingnya bersama temanmu. Nah, sekarang coba amati gambar-gambar berikut ini. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Perhatikan contoh ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu agar mereka juga dapat memperoleh informasi yang bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.